Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat untuk hari-hari teman yang menyenangkan. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan ingat, dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Mulai dari selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan mematuhi peraturan pemerintah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi. Sebelum kita masuk materi, saya ingin mengajak teman-teman berangan-angan. Coba bayangkan, bagaimana jika banyak sampah yang menumpuk di dalam kamar teman-teman? Apa yang teman-teman rasakan? Ya pasti bau, sumpek, kotor, dan bisa jadi sarang penyakit. Yap, benar sekali. Pasti kita akan merasakan bau, sumpek, kotor, dan tentu akan menjadi sumber penyakit. Lalu, apa sih yang akan teman-teman lakukan agar kamar teman-teman menjadi nyaman dan tidak menjadi sumber penyakit? Ya buang sampah pada tempatnya. Nah, benar sekali, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Begitupun dengan tubuh manusia. Tubuh perlu membuang sampah agar tetap sehat. Pembuangan sampah dari dalam tubuh ditunjukkan pada berbagai proses, seperti pengeluaran keringat, urin, gas karbon dioksida atau gas CO2, dan uap air atau H2O, serta pengeluaran urea dan cairan empedu. Proses tersebut berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa dalam tubuh agar tidak meracuni organ lainnya dan menyebabkan kematian. Proses pembuangan zat-zat sisa dalam tubuh ini dikenal sebagai sistem ekskresi yang melibatkan 4 komponen utama dari organ-organ tubuh seperti ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Nah, sekarang yuk kita masuk materi pertama, yaitu ginjal. Ginjal adalah alat ekskresi utama. Bentuknya itu seperti kacang buncis berwarna merah kecoklatan. Letaknya berada di dekat tulang-tulang pinggang. Fungsi utama ginjal adalah untuk menyaring darah, mempertahankan dan mengatur keseimbangan air di dalam tubuh, mengeluarkan zat sisa metabolisme dalam tubuh berupa urin. Nah, ginjal memiliki 3 bagian, yaitu korteks, madula, dan pelvis. Dan teman-teman harus tahu nih, di dalam ginjal ini terjadi proses pembentukan urin yang melibatkan 3 proses, yaitu sebagai berikut ini. Pada glomerulus dan kapsula Bowman, terjadilah tempat proses filtrasi yang kemudian menuju ke tubulus contortus proximal, terjadilah tempat proses reabsorpsi. Melalui lengkungan Henle menuju tubulus contortus distal, terjadilah tempat proses augmentasi atau tempat urin sesungguhnya dibentuk, dan terakhir menuju ke tubulus collectivus. Dua, kulit. Kulit merupakan organ terluar dari sistem ekskresi. Kulit terdiri dari 3, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Kulit memiliki fungsi yaitu melindungi tubuh, mengatur suhu, mengeluarkan keringat karena punya kelenjar keringat, dan indera praba. Nah, zat ekskret yang dikeluarkan oleh kulit yaitu keringat. Adapun sistem kerja ekskresi pada kulit, pertama, ketika tubuh banyak bergerak, sel tubuh akan bekerja keras untuk menghasilkan energi. Proses menghasilkan energi ini akan membuat suhu tubuh naik dan memberi rangsangan kepada hipotalamus. Kedua, hipotalamus kemudian memberi rangsangan lanjutan kepada saraf simpatik yang berada di sumsum tulang belakang. Ketiga,
Saraf simpatik akan memberi sinyal gelombang ke seluruh kelenjar keringat di tubuh bahwa suhu tubuh sedang tinggi. Dan yang terakhir atau yang keempat, kelenjar keringat kemudian akan memproduksi keringat agar menurunkan suhu tubuh. Keringat ini mengandung kotoran dan zat-zat sisa yang tidak terpakai dalam tubuh. Dan akhirnya terjadilah pengeluaran keringat pada kulit. 3. Hati. Hati merupakan sistem ekskresi yang menghasilkan zat ekskret berupa empedu dan urea. Terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Fungsi dari hati yaitu mengeluarkan cairan empedu, mengatur kadar gula dalam darah, membunuh kuman juga menetralkan racun, dan tempat perubahan provitamin A menjadi vitamin A. Proses sistem ekskresi pada hati dimulai dari hati, kemudian sel-sel darah merah yang tua atau rusak dirombak menjadi sel-sel histiosit yang akhirnya menghasilkan hemin, zat besi, dan globin. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan sistem ekskresi yang menghasilkan zat ekskret berupa uap air dan karbon dioksida. Adapun sistem ekskresi yang bekerja pada paru-paru yang pertama, oksigen masuk lewat hidung menuju trakea lewat tenggorokan. Kedua, udara yang mengandung oksigen dialirkan menuju bronkiolus melalui dua saluran bronkus. Ketiga, udara yang mengandung oksigen dialirkan menuju alveolus melalui bronkiolus. Dan yang keempat, terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen kemudian diserap oleh pembuluh darah dan dialirkan ke jantung. Dan yang terakhir atau yang kelima, karbon dioksida dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hembusan nafas. Adapun kelainan-kelainan pada sistem ekskresi: 1. Pada ginjal, terjadinya batu ginjal, nefritis, glukosaria, albuminuria, dan hematuria. Kelainan pada sistem ekskresi kulit seperti esim, jerawat, dan biang keringat. Dan pada hati yaitu hepatitis dan sifosis. Dan yang terakhir yaitu pada paru-paru seperti kanker paru-paru, emfisema, dan asma. Demikianlah tadi penjelasan mengenai sistem ekskresi. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum